warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita masih terus bisa belajar walaupun masih belajar dari rumah masing-masing ya. Anak-anak sekalian, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku. Anak-anak pada waktu ini atau kesempatan ini kita akan belajar tematik yaitu muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam pada tema 1 subtema 2. Tentunya kelas 5 anak-anak ya. Nah, anak-anakku sekalian, Bumi akan masuk ke materi pelajaran yang akan Bumi sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak, kemudian tulang sebagai alat gerak manusia, jenis-jenis otot manusia dan fungsinya, lalu sendi-sendi pada tulang, dan berikutnya adalah macam-macam gerak otot. Nah, anak-anakku sekalian, aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak itu yang dilakukan bisa seperti bersepeda ya, seperti yang sudah kalian baca pada buku tema ya. Bersepeda merupakan salah satu kegiatan atau aktivitas anak-anak ya untuk menjaga kesehatan alat gerak ya. Nah, anak-anak harus ingat bahwa alat gerak itu pada manusia itu ada alat gerak atas dan alat gerak bawah ya. Nah, kemudian melempar bola, menulis, makan, berjalan dan masih banyak lagi anak-anak ya. Nah, itu adalah salah satu kegiatan atau aktivitas yang manfaatnya ternyata menjaga kesehatan alat gerak. Nah, bagaimana upaya ya menjaga kesehatan alat gerak ya? Ini adalah langkah yang upaya itu adalah hal yang dilakukan anak-anak ya. Mengkonsumsi makanan dan minuman sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot seperti susu, daging, sayur mayur dan telur. Nah, anak-anak perlu perhatikan ini. Jadi kalau makan apalagi susu, makan sayur mayur gitu ya, kemudian telur, daging, susu itu sangat penting. Kenapa? Karena komposisi yang terdapat pada makanan ini ternyata diperlukan oleh si alat gerak kita ya, yaitu tulang dan otot ya. Nah, kemudian menjaga pola makan. Nah, jadi anak-anak jangan sampai lupa nih menjaga pola makan. Sehari itu sebaiknya 3 kali gitu ya. Nah, sebaiknya ya anak-anak. Kemudian kalian ternyata lupa gini karena asik misalnya seperti asik belajar atau asik bermain sehingga melupakan untuk makan tepat waktu. Nah, itu juga akan merugikan atau sangat tidak baik untuk kesehatan alat gerak kalian. Nah, untuk itu anak-anak harus menjaga pola makan. Baik, yang berikutnya adalah tulang sebagai alat gerak manusia. Anak-anak sekalian, di awal di depan sudah Bu Umi jelaskan bahwa tulang itu merupakan alat gerak pasif yang dimiliki oleh makhluk hidup gitu ya. Nah, selain alat gerak selain ini ya alat gerak pasif, ada juga alat gerak aktif yaitu otot gitu ya, Nana ya. Nah, ini adalah fungsi dari tulang. Jadi apa kegunaan? Fungsi itu kegunaannya, gunaan dari tulang. Yaitu seperti menopang tubuh, ya, memberi bentuk pada tubuh, tempat melekatnya otot-otot. Jadi tubuh kita itu berarti menopang itu artinya menopang itu menempel ya, maksudnya menempel ya. Jadi
pada tubuh gitu ya, memberi bentuk pada tubuh. Jadi tubuh kita itu terbentuk karena tulang. Kalau tulangnya terjaga, maka tubuh kita juga bagus. Kalau kita sering melakukan hal-hal yang tidak baik, maka tulang kita akan bengkok gitu ya. Lalu fungsi tulang lagi adalah tempat melekatnya otot. Otot-otot ini adalah alat gerak aktif gitu ya. Jadi tulang bisa bergerak karena otot melekat pada tulang gitu ya Nana ya. Nah, berikutnya masih bertulang ya, berdasarkan bentuknya tulang dibedakan menjadi dua Nana. Ada tulang pipih ya. Tulang pipih ini apa namanya? Contohnya adalah tulang telapak tangan, tulang rusuk dan masih banyak ya, tulang ekor, ya, tulang duduk, banyak ya, tulang yang pipih anak-anak ya, rusuk ya, baik rusuk dan lain-lain ya. Lalu berikutnya adalah tulang pipa. Nah, tulang pipa ini contohnya adalah ada tulang paha, tulang lengan, tulang jari ya, banyak ya, banyak ya. Jadi ada banyak tulang yang sama dengan tulang pipa dan lain-lain. Ini berdasarkan bentuknya. Lalu berdasarkan apa namanya? Zat penyusunnya ya. Tulang dibedakan menjadi dua. Jadi ada tulang rawan dan kemudian ada tulang keras. Nah, tulang rawan ini contohnya adalah rawan itu kayak tulangnya lembek, lembek gitu anak-anak ya, tulang telinga. Nah, jadi telinga itu punya tulang anak-anak ya. Nah, kemudian ada tulang tengkorak keras ya. Tengkorak itu kepala anak-anak ya. Jadi tengkorak itu kepala. Kalau seluruh tubuh namanya kerangka ya. Jadi ini adalah tulang tengkorak keras sekali ya. Nah, berikutnya adalah ini ya anak-anak, Bumi akan tunjukkan ini tadi yang Bumi bilang kerangka. Jadi ini adalah kepala itu tengkorak ya. Nah, ada rahang bawah, ada tulang leher, tulang selangka, belikat, tulang dada. Nah, anak-anak nanti boleh ini di skip lalu diperhatikan sampai nanti ke tulang pergelangan kaki. Banyak tulang misalnya tadi yang sama dengan tulang paha, ada tulang apa ini namanya? Tulang jari tangan anak-anak ya. Kemudian tulang ini hasta ada, pengupil ya anak-anak ya. Banyak sekali ya. Oke. Berikutnya adalah ini Bumi sampaikan bahwa berdasarkan letaknya tulang pengupil dan tulang ini ya tulang berdasarkan letaknya tulang pengupil adalah tulang yang terhubung ke arah sisi ibu jari di pergelangan tangan. Jadi tulang pengupil itu lurus anak-anak ya, posisinya ada di sebelah ibu jari ya. Nah ini Bumi tunjukkan. Nah ini ada Bumi tampilkan ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, anak-anak coba perhatikan perbedaan tulang pengupil dan tulang hasta. Jadi kalau tulang pengupil itu terletak lurus dengan ibu jari. Ini ya, Bumi tunjukkan ini ya, ini. Kemudian tulang hasta ini terletak di sebelahnya berarti ya, di sebelahnya. Berarti tidak lurus dengan ibu jari. Sama dengan tulang betis dan tulang kering. Kalau tulang betis itu nih lurus dengan apa namanya tulang kering ya, lurus dengan ibu jari ya, ini ya. Kemudian dia lebih kecil ya, ukurannya lebih kecil gitu aja. Kalau tulang betis nanti dia lebih kecil dibandingkan tulang kering gitu ya. Nah, ini yang Bu Umi sampaikan tadi. Nah, ini anggota gerak bawah anak-anak ya. Nanti boleh di skip, kemudian boleh dilihat ya. Kalau bisa digambar anak-anak boleh ya. Atau mau searching di Google juga tidak apa-apa ya. Perbedaan ini dapat ukurannya ya. Jadi ukurannya ada tulang kering itu lebih besar, lebih ya, tulang kering lebih besar dibandingkan tulang betis ya. Tulang kering itu lebih besar dibandingkan tulang betis. Gitu anak-anak ya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Nah, anak-anak, otot itu bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi atau memanjang dan memendek untuk menggerakkan tulang. Jadi dia itu kayak elastis gitu ya anak-anak ya. Jadi kalau dia mau gerak itu dengan cara kontraksi dan berelaksasi. Jadi seumpama kalian menggerakkan kaki gitu ya, kaki.
maka dia akan kontraksi dan berelaksasi atau memanjang dan memendek sesuai dengan gerakan yang kita lakukan gitu ya anak-anak ya. Nah, fungsi otot pada manusia, kalau tadi tulang ya anak-anak, sekarang fungsi ototnya yaitu ini ya anak-anak, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, memegang, menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Ini adalah fungsi otot pada manusia ya. Nah, jadi mereka otot itu bekerja sesuai dengan perintah ya gitu bahasanya ya. Jadi misalnya kita berjalan berarti ototnya kerja, memegang ototnya kerja gitu ya. Terutama jantung anak-anak ya. Nah, jantung itu juga ya ada otot pada jantung, lalu mengalirkan darah dan juga ototnya gitu anak-anak ya. Oke. Berikutnya adalah ini adalah jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Jadi yang pertama adalah otot polos anak-anak. Ini gambarnya seperti ini. Jadi kalian harus kenal dengan si otot polos ini anak-anak ya. Lalu ada otot lurik. Kalian boleh baca di buku tema. Itu ada di subtema 2. Anak-anak kalian boleh detailnya ada di sana ya. Silahkan dibaca nanti. Bumi ambil garis besarnya saja ya. Ini adalah otot lurik, ini bentuknya juga seperti ini ya anak-anak ya. Nah, lalu juga ada otot jantung. Nah, gitu ya. Ini adalah otot polos. Jadi otot polos itu dia mampu menggerakkan organ tubuh anak-anak ya tanpa kita kendalikan. Misalnya otot polos ini contohnya gerakan pencernaan ya, gerakan menghancur lambung ya, gerakan di perut itu ya anak-anak itu kan kita tuh nggak sadar gitu kalau dia sedang bekerja gitu ya tanpa kita kendalikan gitu. Jadi itu namanya otot polos. Kalau otot lurik, nah ini kebalikan dari otot polos. Dia tapi ini kalau kerja sesuai keinginan kita. Contohnya misalnya menggerakkan tangan, menggerakkan kaki gitu ya, menggerakkan kepala gitu. Otot lurik ya anak-anak ya. Lalu ada lagi otot jantung. Nah, otot jantung ini spesialis ya, khusus ya, ini khusus. Kalau otot jantung ini berada di jantung dia ya, menggerakkan jantung. Itu fungsi dan jenis otot anak-anak ya. Oke, baik. Berikutnya jenis-jenis otot berikutnya ini adalah Bumi paparkan anak-anak ya, satu-satu. Jadi otot ini tadi yang Bumi bilang otot polos itu bekerja tanpa sadaran kita anak-anak ya, tanpa kendali kita gitu ya. Gitu ya. Jadi ciri-ciri otot polos ini ada waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Ya, dia gelendor gitu nah ya. Terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Penggerakan area otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, otot di saluran kemih, gitu ya. Ini ototnya yang terdapat di situ anak-anak ya, bagian-bagian dalam organ tubuh manusia ya. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi itu tanpa kesadaran kita ya. Lalu berikutnya adalah otot lurik. Nah, otot lurik ini otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan dan otot yang bekerja di bawah kesadaran. Jadi artinya otot ini tuh sesuai keinginan kita gitu ya. Nah, ini cirinya bentuknya silinder dengan garis gelap terang ya, bentuknya silinder, melekat pada rangka. Bekerja melekat pada rangka anak-anak ya. Jadi rangka yang misalnya ya jari, banyak ya berarti bekerja secara sadar dengan perintah otak. Cepat dan mudah lelah ini ya. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel ya. Tadi kalau yang polos cuma satu aja ya. Mempunyai pigmen myoglobin ya. Ini yang terdapat pada otot lurik. Inti sel yang berada di tepi. Nah, ini adalah ciri dari otot lurik anak-anak ya. Oke. Nah, berikutnya adalah otot jantung. Nah, otot jantung ini dia bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat ya anak-anak ya. Nah, kalau istirahat kita berarti sudah almarhum anak-anak ya. Berarti sudah tidak ini ya, hidup gitu ya. Jadi otot berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh anak-anak ya. Memompa darah ke seluruh
tubuh. Jadi otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Jadi tanpa kesadaran kita juga. Tapi bukan otot polos ya Nana, tapi dia otot jantung gitu. Nah, cirinya otot jantung bentuk silinder, memiliki cabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Ya tidak luar biasa Nana ya. Kita harus banyak berterima kasih ini ya. Berterima kasih pada Tuhan ya, karena sudah memberikan otot jantung sehingga tanpa istirahat dia bekerja Nana ya. Oke, baik. Nah, berikutnya adalah sendi-sendi pada tulang Nana ya. Nah, macam-macam sendi berdasarkan arah pergerakannya Nana ya. Nah, ini dia. Nah, anak-anak, jadi ini adalah sendi pada tulang. Jadi ada sendi peluru ya. Jadi sendi peluru ini tempat pertemuannya antara tulang yang berbentuk bola dan tulang yang berbentuk mangkok gitu ya. Jadi tulang yang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkok. Kalau lihat gambarnya gitu anak-anak ya. Nah, sendi ini dapat menggerakkan ke semua arah ya, ke semua arah. Seperti pertemuan antara tulang panggul dan tulang paha. Tulang panggul dan tulang paha. Coba dicek panggul kalian sama tulang paha ya. Bisa nggak digerakkan ya gitu ya. Nah itu. Jadi ini pertemuan antara tulang yang berbentuk bola gitu ya dan berbentuk mangkok gitu ya. Namanya sendi peluru. Nah sendi gulung ini kalau dilihat ini adalah seperti pertemuan antara itu jari ya Nana ya, jari telapak tangan dengan tulang ya, lengannya Nana ya, tulang lengan gitu ya, antara tulang pengupil dan tulang hasta ya. Nah, itu adalah sendi gulung ya. Ya kalau di beberapa buku tuh hanya ada 5 sendi ya, tapi ini ada 6, tidak apa-apa. Ini sebagai wawasan saja ya Nana ya. Kemudian ada sendi engsel Nana. Nah, sendi engsel ini itu adalah pertemuan antara lengan atas ya, lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya digerakkan ke satu arah ya, ke satu arah. Lengan atas. Kalau ini pertemuan antara, kalau sesuai gambar ini apa ya namanya, di lutut itu anak-anak ya, ada di lutut. Jadi pertemuan antara tulang kering ya, tulang kering ya dengan tulang paha ya, gitu ya. Ini adalah sendi engsel ya, yang dia intinya digerakkan satu arah saja gitu ya. Lalu berikutnya adalah berikutnya adalah sendi putar, anak-anak. Nah, sendi putar ini itu adalah kalau dilihat dari gambarnya itu pertemuan dari tulang tengkorak dan tulang leher ya. Jadi sendi putar gitu ya. Jadi sendi ini dapat digerakkan dengan memutar gitu ya. Pengertian memutar di sini artinya bukan memutar 360 derajat anak-anak ya. Artinya bisa digerakkan ke kiri, ke kanan gitu ya. Lalu sendi pelana. Sendi pelana ini merupakan pertemuan anak-anak ya, tulang berbentuk bola dengan sendi pelana itu adalah pertemuan antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Telapak tangan dengan ibu jari. Nah, ini khusus ya, telapak tangan. Dan sendi ini dapat digerakkan ke segala arah ya. Nah, itu ya. Jadi antara tulang telapak tangan dengan tulang ibu jari ya gitu ya, kita anak-anak ya. Ini adalah bisa digerakkan ke dua arah, jadi artinya bisa bolak-balik kita anak ya. Ini adalah sendi pelana. Lalu ada sendi geser. Nah, sendi geser ini itu terdapat pada di antara tulang pergelangan kaki ya, atau kalau dilihat itu adalah tulang di antara tulang pergelangan tangan dengan ini anak-anak tulang di antara tulang pergelangan kaki di antara tulang pergelangan tangan ya. Gerakan sendi ini terbatas yaitu hanya dapat menggeser. Oh gitu ya, sambil digerakkan tangannya.
Jadi antara kalau di situ ada kaki ya Nana, tangan ya Nana ya. Jadi juga di kaki gitu ya. Karena saya ingat ini di kaki ya, tulang geser, tangan juga ada ya. Ini adalah sendi-sendi pada tulang anak-anak ya, macam-macam sendi berdasarkan arah pergerakannya. Oke, kita lanjut yaitu macam-macam gerak otot anak-anak ya. Jadi gerak otot melurus anak-anak ya. Jadi meluruskan lutut. Ini contohnya sudah ada Bu Umi. Gerak menekan ke bawah atau menurun ya. Jadi gerak menekan ke bawah atau menurun ini contohnya apa ya? Contohnya misalnya itu anak-anak menekan ke bawah ya, menekan ke bawah contohnya itu mengangkat ya, mentakar kaki ya, gerakan mulut terbuka dan mulut terbuka ya, karena tulang rahan bawah bergerak ke arah bawah gitu ya, membuka mulut itulah anak-anak ya. Lalu berikutnya gerak memutar lengan. Nah, contoh ini sehingga telapak menelungkup ya, memutar lengan. Ya, lengannya diputar sehingga ini telapak itu ke bawah gitu ya arahnya ya. Ya, kalau menengadah berarti telapaknya arah ke atas gitu ya. Menelungkup gitu ya. Gerak menjauhkan. Ya, contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu gitu. Itu contohnya ya. Berikutnya gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Ini kebalikan dari memutar lengan, gerak yang memutar lengan ya Nana ya. Ini sama 3 dan 4 ya Nana ya. Berikutnya adalah gerak yang mendekati sumbu tubuh ya. Contohnya gerak yang mendekati tungkai dengan sumbu tubuh. Gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Ya. Nah, anak-anak, ini adalah macam-macam gerak otot. Ini juga ada di buku tema ya, silahkan dibaca anak ya. Berikutnya bagaimana? Ya ini cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Itu menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Itu harus kita hindari anak-anak ya. Melakukan peregangan, kemudian melakukan latihan rutin, kemudian memenuhi kebutuhan cairan tubuh, lalu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Seperti tadi ya, di awal Bumi sampaikan, meringankan nyeri otot. Jadi harus kita jaga ya. Jangan terlalu diporsir ya bahasanya. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi adalah cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Nah, setelah ini materi kita adalah masuk nanti pada subtema 3 ya anak-anak ya. Nah, baik, terima kasih banyak anak-anak. Jika ada tutur kata Bumi yang kurang berkenan, Bumi mohon maaf. Nanti tugasnya akan Bumi sampaikan selanjutnya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.